Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya FGH di channel EFGH Kreatif. Kita akan melanjutkan tutorial vektor RR Fusion yang kemarin ya. Jadi buat kalian yang belum tahu atau belum nonton tutorial RR Fusion yang kemarin, kalian klik saja channel EFGH dan di situ ada yang tulisan video. Kalian klik video dan akan langsung ada tutorial RR Fusion part 1. Nah, supaya kalian tidak lama menunggu, kita akan langsung lanjut ke videonya. Namun sebelum lanjut ke video, kita akan putar intro terlebih dahulu. Nah, untuk bagian baju, karena bajunya warna hitam, kita akan samakan saja dengan warna yang dipakai untuk line mata, alis, dan juga rambut, yaitu warna hitam yang sudah saya sediakan paletnya sendiri. Nah, seperti biasa kalian tinggal thread saja bagian bajunya, dan kalau ada pertanyaan bagaimana cara pembuatan si stiker-stikernya atau yang endorse-nya, bagaimana sih caranya? Nah, kalian simak saja videonya sampai selesai karena di sini sudah saya kasih tahu semua, tidak ada yang saya crop, tidak ada yang saya sembunyikan dari kalian. Karena ini demi kenyamanan penonton supaya kalian juga tahu, tidak penasaran, tidak banyak tanya, dan di sini ada tutorial yang paling jelas ya. Nah, setelah kalian selesai dress warna bajunya, kita langsung lanjut dress bagian stikernya dulu. Nah, kenapa bagian stikernya dulu? Karena untuk shadingnya kita akan menggunakan warna hitam yang dikasih opacity ya. Nah, kita pantau terus saja ya tutorialnya seperti apa. Nah, kalian trace dulu, misalkan warnanya ada yang sama ya, misalkan oranye, terus kalian trace dulu ke seluruh bagian oranye supaya kalian tidak ada yang ketinggalan. Tapi kalau lupa nggak apa-apa sih, karena saya juga suka lupa ya, karena manusia maklum ya, umurnya sudah tidak muda lagi, banyak pikiran, apalagi karena pekerjaan. Karena di sini saya cuma duduk manis saja ngedit foto, udah nggak ada kerjaan lain ya. Nah, ini juga termasuk logo e-sportnya, yaitu RRQ. Kalau lambangnya itu melambangkan seperti huruf R2 dan juga membentuk huruf Q ya, jadi itu jelas sekali tulisan RRQ. Tapi kalau sekilas mungkin kalian tidak tahu, oh kok logonya gitu bagus, cuma bagus padahal itu ada namanya R yang kebalik, R yang seperti itu, dan membentuknya seperti huruf Q. Jadi itu tertulis huruf RRQ dalam dua huruf saja, R dan R itu, tapi sudah membentuk huruf sudah membentuk nama timnya yaitu RRQ ya. Nah, di sini juga terdapat beberapa warna ya. Jadi ada warna abu, orange, dan juga ada warna putih juga untuk yang apa itu namanya saya nggak tahu, untuk seperti logo ROG ya, seperti logo ROG ya. Nah, untuk warna abunya jangan lupa kalian copy paste dulu di layar yang berbeda, karena supaya lebih gampang ngecropnya. Atau bisa kalian menggunakan tools yang namanya pilih, kemudian gabungkan, dan kalian pilih bagian mana yang ingin kalian pakai. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian duplikat dulu bagian yang satunya supaya tidak hilang, karena terdapat beberapa warna. Jadi pokoknya itu kalau membuat vektor yang banyak stikernya itu lebih makan waktu banyak ya. Dulu juga pernah menggambar vektor mobil NASCAR kalau nggak salah ya, NASCAR, mobil NASCAR. Cuma kalau mau dibikin tutorial malas juga ya, jadi saya tidak semangat sekali kalau untuk membuat vektor yang banyak stikernya. Tapi karena ini demi tutorial ya, supaya kalian tidak tahu, jadi saya akan memberikan salah satu vektor yang menggunakan banyak sekali stiker. Seperti misalkan ini ya, bajunya banyak endorse. Terus kalau baju sepak bola Indonesia itu seperti baju pembalap motor GP, banyak sekali endorse. Oh, ada kacang hijau, bawang merah, bawang putih, dan lain-lain juga banyak ya di tulisannya. Enggak seperti
tim-tim luar negeri ya, cuma simple misalkan tulisannya Fly Emirates atau Samsung atau apalagi terus Boeing dan lain-lain. Sangat-sangat simple ya kalau di luar negeri itu, meskipun banyak endorse tapi tidak dimasukkan, banyak sekali support tapi tidak ditempelkan di bajunya karena akan merusak pemandangan si bajunya tersebut. Nah, kemudian ini untuk lambang seperti ROG ya. Ini juga membentuk huruf ya. R, O dan G, itu O dan G-nya itu disatuin. Jadi tulisan ROG, ROG, atau kebanyakan disebut orang-orang ROG ya. Kalau untuk pembacaan yang tepat itu ROG. Mungkin seperti itu karena saya juga nggak pinter-pinter amat bahasa Inggris. Nah, pokoknya kalau untuk baju itu ya, lebih simpelnya kalian trace dulu seluruh. Kalau misalkan untuk shading dan lightingnya itu belakangan itu, tapi ini hanya berguna untuk baju yang banyak stikernya atau yang banyak sekali endorse-nya. Jadi yang diutamakan itu bagian dasar, terus bukan bagian dasar, warna dasar, terus bagian stikernya atau bagian endorse-nya. Dari misalkan sebanyak apapun itu, pokoknya kalian trace dulu. Itu kalau kalian ingin ngetrace. Tapi kalau ingin kalian bikin polos ya gak apa-apa, kalian bikin polos saja supaya seperti kaos oblong ya, cuma satu warna udah, dua warna udah, simpel banget. Tapi kalau kalian mau yang lebih menantang atau belum tahu cara pembuatannya, kalian trace aja dulu semuanya supaya hasilnya mirip seperti aslinya. Tapi kalau misalkan kalian tahu ada logo Popme dan lain-lain, nggak usah trace kalau tidak jelas. Dan juga kalau kalian tidak di endorse juga nggak usah. Ngapain kamu iklanin kalau kalian tidak dikasih uang? Begitu saja. Nah, setelah selesai di seluruh bagian baju dan bagian stikernya, kalian bisa langsung lanjut ke bagian shadingnya. Nah, untuk bagian shadingnya kalian ambil warna hitam yang dikasih opacity 30 atau 20-an. Nah, untuk menyesuaikannya kalian coba dulu di opacity tertinggi, misalkan 30. Kalau terlalu gelap kalian turunkan ke 20. Itu triknya. Nah, untuk melihat misalkan hasilnya, kalian tinggal opacity 20, warna hitam, terus kalian trace dulu, tampilkan garis. Kalian perhatikan ini terlalu hitam atau apa udah pas. Kalau misalkan terlalu hitam tinggal turunin saja sesuai kebutuhan kalian, misalkan 25, 20 atau 15, itu tergantung selera. Tapi di sini biasanya saya menggunakan 20 sampai 30, nggak pernah lebih. Ya, kecuali untuk shading yang kedua, misalkan shading pertama 30, shading keduanya 40 atau 50. Nah, dan juga saya hanya menggunakan 2 shading. Biasanya saya cukup simpel sekali ya. Kalau saya membuat vektor itu cuma 2 shading sampai 3 shading saja. Tapi kebanyakan kalau untuk shading itu cuma 2 warna, 2 shading. Kalau untuk lighting biasanya 2 sampai 3 warna. Jadi total keseluruhan warna yang biasa saya pakai itu biasanya 6 sampai 5 sampai 6 saja. Seperti itu. Nah, untuk bagian shadingnya kalian trace saja keseluruhan. Nah, dan jangan lupa kalau kalian trace yang banyak stiker itu jangan jangan sedikit-sedikit ya. Jadi kalian satuin saja seluruhan. Misalkan satu warna, satu shading itu jangan putus-putus, tapi trace ke bagian seluruhan. Misalkan sampai jauh, sampai kemanapun, sepanjang apapun kalian ikutin saja supaya nanti tidak ada penumpangan warna. Karena kalau sudah menggunakan opacity, kalau kalian trace-nya 2 kali itu akan menjadi warna yang berbeda atau menjadi suatu bagian yang sangat gelap di antara perpaduannya. Atau kalau kalian trace-nya 2 kali itu warnanya akan numpang dan menjadi lebih gelap. Jadi saya sarankan kalau untuk trace di bagian yang menggunakan opacity itu trace ke bagian keseluruhan dulu, satu warna, kemudian kedua warna sama ke bagian keseluruhan juga. Jangan sampai ada yang pisah-pisah, karena kalau pisah-pisah akan
ya menimbulkan seperti tadi. Kalau bertumpang akan menjadi warnanya lebih gelap lagi, dan kemungkinan juga ke objeknya akan menjadi berbeda. Nah, di sini saya menggunakan opacity yang 20 dan 40 kalau untuk warna hitam. Nah, kemudian saya menggunakan warna putih yang dikasih opacity 30-an juga ya. Karena di sini sedikit glowing ya bajunya itu, karena bukan kain wool ya. Jadi kainnya seperti buat olahraga supaya ketika bermain game itu tidak gerah. Jadi dibuat senyaman mungkin. Pokoknya seperti Anda saja dengan pasangan Anda. Dibuat senyaman mungkin. Dalam hubungan itu dibuat senyaman mungkin supaya kedua-duanya sangat sama-sama enak ya. Tidak ada yang satu keberatan, satu apapun, pokoknya tidak ada yang simpel-simpel. Jadi kalian buat senyaman mungkin. Begitupun untuk baju, kalian buat senyaman mungkin supaya ketika bermain tidak ada terjadi kegerahan atau penurunan kualitas permainan. Karena biasanya kalau penurunan kualitas permainan itu pertama dari keadaan tubuh, kemudian dari baju yang digunakan. Karena kalau sudah gerah itu bermain akan tidak nyaman ya. Nah, kita sambung lagi ke bagian tracing baju. Untuk bagian tracing lightingnya itu kalian sama seperti yang tadi saya bicarakan di bagian shading ya. Untuk lighting juga satu warna itu ke bagian keseluruhan, jangan sampai ada yang putus dulu. Misalkan bagian tangan dan juga bagian pundak dipisah, kemudian kalian kena ketumpang lagi warnanya itu, pokoknya akan menjadi berbeda ya. Seperti itu saja ya. Jadi simpelnya kalau untuk yang menggunakan opacity jangan sampai bertumpang warna begitu. Nah, kembali lagi ke pembahasan. Kalau untuk bagian baju udah ya. Ya pokoknya itulah. Kalau vektor yang banyak opacity-nya, vektor yang banyak stikernya, mainin opacity. Cuma seperti itu saja pokoknya. Simpelnya kalau vektor yang banyak stikernya atau banyak gambar di bajunya kayak batik. Nah, apakah kalian pernah menggambar batik? Kalau saya jujur pernah beberapa kali ya kalau menggambar batik itu. Nah, dan itu juga yang menuntun saya mendapatkan ide untuk menggunakan opacity. Karena ketika menggambar batik, saya trace seperti biasa, shading seperti biasa, lighting seperti biasa, kemudian batiknya terakhir, dan kelihatan kayak numpang. Alah, kok jadi kayak gambar batiknya itu di atas, tidak kena bayangan atau tidak kena cahaya, tapi bajunya kena cahaya, kena bayangan, jadi enggak realistis ya. Dan di situ saya rombak lagi, hapus semua yang sudah digambar. Dulu itu sebelum tahu ada mode, sebelum saya perdalam ya bagaimana caranya. Kan kalau sekarang sudah tahu, tinggal klik tools pilih, kalian klik warna dasar dan batiknya, simpan ke belakang, udah jadi gitu. Tinggal yang shadingnya kalian ganti sama opacity, jangan shading nanti opacity hitam dan putih. Untuk lightingnya kasih putih opacity, untuk shadingnya kasih hitam opacity. Padahal cuma gitu. Tapi dulu yang waktu masih belajar dan belum banyak berpengalamannya, suka seperti itu. Dan kuncinya juga perbanyaklah pengalaman. Sepahit apapun itu akan menjadi pelajaran untuk kedepannya. Itu adalah kunci dari saya. Apalagi kalau kalian cowok, berani. Jangan sampai takut ini takut ini, alah lemah kali kau. Jadi kalau cowok itu harus berani ya, berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani apapun itu. Pokoknya kalian harus dahulukan dulu, harus perbanyak pengalaman, jangan perbanyak rebahan. Nah itu. Nah, berbicara dengan pengalaman ya, dulu ketika saya belajar vektor fresh, saya rela menghapus game
yang sangat saya sukai, yaitu yang sekarang lagi saya gambar itu gamenya, yang menjadi ajang perlombaan Mobile Legend. Dulu waktu 2018 saya sudah bermain Mobile Legend dari 2016 kalau nggak salah 2017. Pokoknya dari season 5 udah masuk ya. Season ranked tapi bukan MPL season, tapi dulu pas masuk itu season 5 sudah dapat yang skin apa. Berarti saya player lama tapi bermain masih biasa saja karena belum pernah nyampe mythic, baru mentok di legend. Itu juga karena jarang di-push, karena ya beginilah. Saya hapus game demi belajar vektor supaya saya lebih berguna lagi, karena cuma main game doang kalau nggak menghasilkan kan buat apa. Berbeda sama pro player RRQ Scene, itu cuma main game doang tapi menghasilkan duit. Jadi saya sarankan buat kalian yang cuma main game tapi nggak dapat penghasilan, cobalah cari kegiatan lain. Jangan sampai kalian buang-buang waktu hanya untuk bermain game, karena percuma kalau main game kalau tidak ada penghasilan ya, begitu saja simpelnya. Nah, ini untuk lapis pertama di bagian baju. Untuk bagian lightingnya ya, ini untuk lapis pertama itu menggunakan opacity 20 ya. Untuk opacity 20. Jadi kebalikannya gini. Kalau bagian shading itu yang lapis pertama misalkan 20, lapis kedua lebih gelap lagi. Sama juga dengan lighting. Lighting juga lapis pertama tidak terlalu terang, lapis kedua yang paling terang lagi, begitu. Dan di sini juga saya menggunakan tools yang namanya gradient. Pokoknya supaya lebih realistis, karena di sini temanya ke mulus-mulusan seperti tutorial yang kemarin yang si Martin Garrix itu tutorial ke mulus-mulusan, jadi bagian wajahnya itu tidak kelihatan apa tuh ya, tidak kelihatan kasar banget ya, karena kalau tidak menggunakan gradient itu terlihat kasar ya. Nah apa ya, ya pokoknya begitulah. Karena kalau untuk vektor baju yang banyak stikernya cuma gitu doang sih tipsnya. Yang penting kalian itu tahu cara pembuatannya. Misalkan yang belum tahu menggunakan opacity, nah di sini saya kasih tahu. Terus kalau ada lagi pertanyaan atau bug-bug yang biasa terdapat di Infinity Design, bisa kalian tanyakan langsung di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawab pertanyaan kalian semua, dan saya akan sarankan aplikasi yang saya gunakan kalau masih terdapat bug di aplikasi yang versi sebelumnya. Karena sesuai yang saya alami ya, di versi 3418 Infinity Design Android itu banyak sekali bugnya, terutama di bagian tapred dan juga bagian pentoolsnya itu suka loncat. Jadi ketika klik pointnya itu sering sekali terjadi yang namanya hilang atau tidak sesuai. Ketika kalian diklik kan biasanya menjadi runcing ya kalau diklik, tapi ini nggak runcing. Pokoknya banyak sekali bug di 3418 dan saya tidak sarankan untuk mendownload aplikasi yang 3418. Nah, terus aplikasi yang biasa digunakan, kalau banyak teman-teman saya yang sudah memakai itu versi 3.2.2. Nah, kalian untuk downloadnya tinggal di Google saja, cari Infinity Design versi 3.2.2. Tinggal seperti itu saja. Nah, kalau saya yang digunakan versi berapa? Kalau yang ini untuk vektor wajah versi 3421 atau yang terbaru. Tapi bugnya ketika kalian zoom out itu kadang loncat ya, jadi gambarnya gak tahu kemana. Pernah kemarin ketika sebelum membuat vektor RRQ Scene ini loncat, ngilang, dan saya ambil tindakan yang ekstrim, hapus semua, kemudian saya kembali lagi atau kalian klik kembali, kemudian di discard, jadi dihilangkan si project ini. Nah, itu untuk di 3421 ya, bugnya suka loncat ketika di zoom out atau diperkecil gambarnya itu suka loncat, kadang ke pojok kanan, kadang ke pojok kiri, seperti itu. Dan di sini juga ada ya bugnya, kerekam juga
kalian bisa perhatikan saja, gak tahu di menit berapa dan gak tahu di bagian apa, karena di sini saya masih ingat ketika menggambarnya itu terjadi yang namanya peloncatan gambar. Dan juga aplikasi yang menurut saya paling aman dan paling menyenangkan adalah versi 3410 dan juga versi 3412, karena sangat minim bug ya. Apalagi kalau di HP yang RAM-nya 3 GB atau 4 GB itu sangat lancar. Saya menggunakan di dua HP. Dulu Sony Xperia Z2 sangat nyaman banget dipakai aplikasi 3410, dan pindah ke LG G6 RAM 4 GB internal 64. Itu juga sangat nyaman sekali, dan sampai sekarang pun saya menggunakan aplikasi yang sama dan juga HP LG juga. Saya tidak pernah mengupgrade aplikasi itu karena saya biasanya menggunakan HP yang lain dulu untuk mengupgrade-nya atau mencoba aplikasi yang terbarunya, kemudian kalau tidak nyaman kembali lagi ke yang dulu. Begitu saja. Nah, untuk bagian rambut, untuk bagian baju mungkin seperti ini saja ya. Tinggal kalian terapkan saja di HP kalian masing-masing, dan juga untuk gambar kalian masing-masing. Misalkan kalian mau RRQ Lemon, RRQ Vin, RRQ Albert, terserah kalian mau yang apa saja. Karena bajunya itu sama, banyak stikernya. Atau kalian mau dari e-sport yang lain kayak EVOS, BTR, dan lain-lain, itu terserah kalian. Dan kita akan lanjut ke tutorial bagian wajah di next video atau di part ketiganya, karena kalau kelamaan itu lelah ya. Kalian juga lelah menonton dan saya juga lelah mengeditnya. Bye bye. Selamat jumpa. Sampai jumpa di part 3-nya. Terima kasih yang sudah menonton.